Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu sosial yang bernuansa Islam itu seperti apa? Ilmu sosial yang bernuansa Islam, ya. Di sini kalau kita melihat konsep daripada syariat Islam tentu meliputi bahwa Islam memiliki kepedulian sosial, kemudian kepedulian muamalat lebih banyak pada ritual agamanya, ritual yang mahdo ya, yang sudah ditentukan waktu dan tata caranya. Nah, ini berarti bahwa Islam itu sangat mengurus atau sangat peduli kepada perkembangan ilmu sosial. Karena yang namanya muamalat itu di dalamnya adalah semua urusan, semua problematika yang ada pada masyarakat. Mengurusi semua aktivitas manusia, mengurusi semua kepentingan manusia. Nah, ini menjadi bagian penting bagaimana sebenarnya. Dengan dewasa ini, ilmu sosial tengah mengalami kemandekan ya, kemandekan dalam arti stuck dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Kita butuh ilmu sosial yang tidak hanya berhenti pada menjelaskan masalah fenomena sosial, tetapi dapat memecahkan secara memuaskan. Nah, ini memecahkan secara memuaskan. Maka di sini Kunto Wijoyo, kata Kunto Wijoyo, kita butuh ilmu sosial profetik ya. Nah, bagaimana nanti kita jelaskan bahwa ilmu sosial profetik yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana ada solusi, ke arah mana transformasi itu dilakukan, ke arah mana. Jadi bukan hanya memecahkan tetapi tidak ada solusi. Memecahkan sosial masalah kemiskinan itu harus ada solusi. Dan Islam mempunyai konsep itu. Ya, mempunyai konsep itu. Untuk apa dan oleh siapa? Transformasi sosial ini untuk apa dan oleh siapa? Tentu kalau untuk apa dan oleh siapa, tentu di sini untuk kebaikan ya, untuk kebaikan masyarakat. Dan oleh siapa? Tentu peran daripada negara itu juga penting. Sebab keberadaan negara dalam menjamin masyarakatnya dari keamanan, dari keadilan, dan dari kesejahteraan. Nah, inti daripada problematika sosial yang terjadi pada masyarakat itu tidak lepas daripada keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Itu peran penting. Sehingga di sini kita butuh solusi tersebut. Di sini yaitu ilmu sosial yang mampu mengubah fenomena berdasarkan cita-cita etik, cita-cita yang santun dan profetik tertentu. Perubahan tersebut didasarkan ada 3 hal. Pertama yang adalah cita-cita kemanusiaan. Apa sih sebenarnya cita-cita kemanusiaan itu? Kalau kita lihat konsep Islam, adalah cita-cita kemanusiaan itu adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian kalau kita lihat kewajibannya, artinya arahan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah semata-mata diciptakan bangsa jin dan bangsa manusia itu hanya untuk menyembah Allah. Nah, menyembah dalam arti melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya.
Perintahnya tentu perintah-perintah kebaikan-kebaikan. Dan banyak disebutkan bahwa perintah yang menjurus atau mengarah kepada perintah-perintah sosial, ya, membantu, menolong, bersedekah, berinfak. Itu adalah untuk kehidupan sosial. Kemudian kepedulian sosial, menegakkan keadilan, memberi hak-hak orang, ya, dan tentu mengingatkan kewajibannya. Nah, di sini pertama adalah cita-cita kemanusiaan, yang kedua adalah liberasi, ya. Dan yang ketiga adalah transendensi. Nah, cita-cita profetik tersebut dapat diaplikasikan dari misi historis Islam itu sendiri, sebagaimana terkandung di dalam ini ada surat, ya, terkandung di dalam surat ini, surat Al-Imran ayat 110 dikatakan bahwa kamu sekalian adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khairah ummah. Kuntum khairah ummah. Kemudian yang ditugaskan kepada manusia menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa berbuat baik itu terkait dengan fenomena-fenomena kehidupan sosial. Untuk keseimbangan, untuk perdamaian, ya, untuk keselarasan, tidak merusak bumi, tidak merusak alam, tidak mengeksploitasi alam sampai habis, sampai alamnya hancur, bahkan menimbulkan petaka, ya, menimbulkan malapetaka. Ya. Nah, ini Islam. Jadi di sini di keterangannya nilai-nilai kemanusiaan, humanisasi, liberasi, dan transendensi yang dapat digali dari ayat tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut, ya. Yang pertama, bahwa tujuan humanisasi adalah memanusiakan manusia. Nah, ini memanusiakan manusia. Jadi memanusiakan manusia dengan cara apa, ya? Dari proses dehumanisasi. Industrialisasi yang kini terjadi terdapat menjadikan manusia sebagai bagian dari masyarakat yang abstrak. Abstrak itu tidak jelas, ya, abstrak. Kalau lukisan abstrak itu lukisan yang tidak jelas tetapi memiliki estetika atau keindahan yang menakjubkan, abstrak. Nah, kalau manusia abstrak ini bagaimana? Masyarakat abstrak tanpa wilayah kemanusiaan. Di sini masyarakat abstrak tanpa wilayah kemanusiaan. Nah, ini menjadi problem sosial, ya. Kita menjadi objek ketika berada di tengah-tengah mesin politik dan mesin pasar. Kadang-kadang kita menjadi pasar, ya, pasar, bagian daripada pasar dalam kaitannya ekonomi dan mesin politik. Ketidakmandirian dalam politik, kita tergerus daripada arus yang masih belum mandiri dalam politik. Makanya tidak heran kalau ada money politik. Orang memilih atas dasar pemberian. Nah, ini money politik. Nah, ini menjadi ukuran bahwa belum mandirinya masyarakat. Kemudian di sini masih jadi objek pasar, ya. Melihat manusia ini dengan cara yang parsial. Manusia telah menjadi bagian daripada sekrup mesin yang tidak lagi menyadari keberadaannya secara utuh. Peran-peran manusia dalam
kemajuan itu tidak diimbangi dari keberadaannya sebagai manusia. Jadi kita bagian dari mesin politik dan mesin pasar yang di dalamnya adalah industrialisasi ya. Industrialisasi. Nah, ini menjadi satu bentuk, sementara di sini tujuan liberasi adalah pembebasan manusia dari kungkungan teknologi. Pembebasan manusia dari kungkungan teknologi. Kemudian pemerataan atau pemerasan kehidupan, menyatu dengan orang miskin yang tergusur oleh kekuatan ekonomi raksasa dan berusaha membebaskan manusia dari berbelenggu yang kita buat sendiri. Efek daripada teknologi, sains dan teknologi itu juga menjadi satu efek positif dan negatif. Sekarang kita lihat ya. Kita bangun tidur, yang kita cari terlebih dahulu adalah handphone. Kita bangun tidur bukan langsung kita bebersih atau membersihkan diri, berwudu, tetapi yang kita raih adalah handphone. Itu efek daripada belenggu teknologi. Kemudian ada celotehan. Ini celotehan siapapun menjadi ukuran. Saya tidak bisa hidup saya hampa atau tidak bisa hidup tanpa handphone. Nah, ini menjadi ukuran bahwa teknologi menimbulkan dampak yang luar biasa. Bukan hanya pada masyarakat, bukan hanya pada masalah sosial, tapi pada masalah agama. Ini tantangan. Nah, ini tantangan. Jadi masyarakat terpenjara, terbelenggu oleh kemajuan teknologi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Selanjutnya, tujuan dari transendensi adalah menumbuhkan dimensi transendental dalam kebudayaan. Kita sudah banyak menyerah kepada arus hedonisme ya. Arus hedonisme. Bagaimana channel-channel YouTube-nya para artis, channel-channel YouTube-nya para konglomerat, YouTube-nya channel-channel para orang-orang kaya menampilkan, memamerkan berapa mobilnya, bagaimana bentuk rumahnya, bahkan ada yang menyebut semua sultan. Nah, ini hedonisme. Mengukur mereka dari kekayaannya. Hedon. Kecintaan pada dunia. Nah, ini perkembangan daripada imbas sosial, bukan hanya pada faktor kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi bagi mereka yang berlebih memamerkan, ya, menunjukkan, menampakkan supaya eksistensi mereka dapat dilihat orang banyak sebagai hiburan, tetapi di sisi lain sebagai penderitaan orang, ya, di mana orang-orang setiap hari berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sementara dia pamer. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,